Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kelompok kami ingin mempresentasikan makalah bertema aplikasi edukasi matematika sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Makalah ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap 2024-2025. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak, khususnya kepada dosen mata kuliah Interaksi Manusia Komputer Bapak Adi Wahyu Pribadi SSI MKOM yang telah memberikan tugas ini, dan kepada yang telah berpartisipasi membantu dalam menyusun dan perancangan makalah. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami, yaitu dari saya sendiri. Saya Aryan Fatir ASK Gunawan dengan NPM 45242100016. Saya berminat untuk mengambil Artificial Intelligence Engineering. Lalu rekan saya yaitu Nadia Chelsea Olivia Asap dengan NPM 45242100072 dengan minat Software Engineering. Lalu rekan saya selanjutnya yaitu Rizka Ainun Nazori dengan NPM 45242100092 dengan minat Software Engineering. Lalu ada Sarah Syafitri Hilmi dengan NPM 45242100096 dengan minat antara Software Engineering dan Cyber Security. Di sini isi dari makalah kami ada kata pengantar, tim kami, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka. Pendahuluan. Siswa sekolah dasar sekarang merasa bosan dengan metode belajar matematika yang konvensional. Apa sih matematika konvensional itu? Yaitu metode belajar yang dimana siswa hanya mendengarkan guru dan mengerjakan tugas yang diberikan guru. Di era digital saat ini, anak-anak semakin akrab dengan gawai seperti tablet atau smartphone. Sayangnya, banyak dari mereka menghabiskan waktu hanya untuk bermain game atau menonton video yang kurang mendidik. Jadi, anak-anak ini lebih sering menghabiskan waktunya itu untuk bermain game dibanding dia tuh belajar, karena metode belajar itu terlalu konvensional. Lalu jumlah pengguna smartphone di Indonesia terus meningkat tiap tahun. Jumlah itu meningkat 6,78% dibandingkan periode sebelumnya. Jadi udah anak-anak itu banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game. Terus jumlah pengguna smartphone di Indonesia semakin lama, semakin tahun semakin naik. Nah, opini dari inspirasi kelompok kami dan inspirasi kelompok kami. Yang pertama dari inspirasi kelompok kami terinspirasi dari perubahan gaya hidup manusia yang diakibatkan oleh munculnya industri 4.0, seperti menonton film yang awalnya tuh di bioskop, sekarang bisa diakses melalui HP seperti Netflix, View, dan lain-lain. Nah, kelompok 8 ini memiliki inovasi, yaitu menjadikan pembelajaran yang semulanya pergi ke sekolah sekarang dapat diakses oleh website dengan mudah dengan saluran internet. Jadi, kenapa kita membuat aplikasi ini? Itu tuh bertujuan supaya anak-anak itu yang awalnya semula menggunakan tablet, smartphone untuk bermain game saja, sekarang mereka bisa untuk belajar. Jadi smartphone itu gak cuma untuk bermain game, untuk bermain sosial media, namun kita tuh atau anak-anak itu bisa belajar lewat
smartphone itu. Nah, kalau opini saya pribadi, itu terkait permasalahan yang ada saat ini, yaitu anak-anak tuh memiliki penalaran yang baik, sehingga mudah mempelajari teknologi. Namun, karena kurangnya self-control yang disebabkan oleh faktor usia yang masih dini, untuk mempelajari apa sih itu self-control, maka anak-anak itu lebih cenderung memanfaatkan teknologi untuk bermain game, menonton tontonan yang tidak sesuai umur, dan lain-lainnya. Maka dari itu, opini saya itu membuat aplikasi pendidikan yang terasa dekat dengan anak-anak, berupaya menciptakan lingkungan digital yang bermanfaat untuk anak-anak, terutama anak SD yang sedang mengalami tumbuh kembang otak yang cenderung kuat. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya Nadia Chelsea Aliviasa. Menurut saya, aplikasi ini akan sangat menarik dikarenakan visual yang disukai anak-anak. Anak-anak yang seringkali merasa bosan dengan metode pembelajaran yang monoton, maka aplikasi ini membantu anak-anak untuk dapat berinteraksi dengan cara mengerjakan kuis setiap selesai nonton materi yang diberikan. Dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan pembelajaran anak dan dapat membuat anak bisa lebih tertarik dengan matematika karena cara pembelajarannya yang mudah dipahami dan kuis yang diberikan sesuai dengan kelas dan materi. Menurut saya, metode belajar matematika yang hanya mendengarkan dan mengerjakan soal memang terkadang membuat bosan, apalagi untuk anak SD yang lebih suka bermain dan membutuhkan hal-hal visual atau interaktif agar semangat belajar. Karena itu, aplikasi ini bisa menjadi solusi yang tepat. Dengan bantuan teknologi, belajar matematika bisa menjadi lebih menyenangkan dan tidak monoton. Dengan fitur-fitur visual dan interaktif yang dimiliki, aplikasi ini mampu menyampaikan materi dengan cara yang lebih mudah dipahami serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Opini dan inspirasi dari saya sendiri adalah aplikasi ini sangat berguna karena tidak hanya menyajikan materi matematika untuk anak SD, serta latihan soal yang bervariasi, namun juga dilengkapi fitur seperti e-learning bagi guru dan pemantauan untuk orang tua murid. Kelebihan utamanya adalah cara penyajian latihan soal yang menarik bagi anak-anak dan orang tua yang dapat memantau progres sang anak dalam pelajaran matematika. Kemudian kita masuk bab 2 yaitu pembahasan 2.1 metodologi design thinking. Yang pertama ada empathize. Di empathize ada latar belakang. Dalam pelajaran matematika, kesulitan belajar yang dialami anak dianggap hal biasa dan merupakan realitas umum. Hal ini terjadi karena matematika sering menjadi momok menakutkan bagi anak-anak. Matematika dianggap sebagai ilmu yang sulit dipahami karena sifatnya abstrak, tidak hanya oleh siswa sekolah dasar tapi oleh mahasiswa di perguruan tinggi. Namun, jika diteliti lebih lanjut, kesulitan belajar anak-anak adalah masalah yang harus ditangani sejak dini, karena akan mempengaruhi karir akademis mereka di masa depan. Kemudian ada personal cards. Yang pertama itu ada siswa namanya Icang Hermawan kelas 4 dengan username Icang, email icang2024@sdn68.ac.id dengan password sayang ibu. Persona 2 ada guru dengan nama guru Sri Lestari, jabatan guru, username Lestari, email lestari24@sdn68ac.id. Passwordnya Lestari 134578. Persona ketiga ada orang tua yaitu Cahyono dengan jabatan orang tua, username Cahyono, email cahyono@gmail.com. Passwordnya cahno888. Kemudian di dalam empathize juga ada empathy map. Yang pertama siswa atau Icang. Think and feel-nya, aku takut salah hitung, aku tidak paham materi ini. C-nya, teman yang paham matematika lebih cepat. Say and do, aku lebih suka belajar seperti bermain game. Pain, soal cerita terlalu panjang. Gain, ingin dapat reward saat nilai sempurna. Kemudian ada guru, dengan think and feel-nya, siswa mengalami kesulitan memahami ide-ide yang bersifat abstrak seperti pecahan. Kedua, khawatir metode tradisional mungkin tidak cukup menarik bagi siswa untuk belajar. C-nya, 1, siswa merasa jenuh dengan buku teks. Kedua, institusi lainnya sudah menggunakan aplikasi interaktif. Say and do, mencari video tutorial di YouTube untuk tambahan materi. Pain-nya, sulitnya waktu untuk persiapkan materi yang kreatif. Gain-nya, ingin aplikasi yang dilengkapi dengan kumpulan soal dan laporan perkembangan dari setiap siswa. Kemudian ada orang tua. Think and feel-nya, saya merasa kurang yakin mengajar matematika kepada anak.
khawatir anak akan tergantung berperangkat jika menggunakan aplikasi. C. Anak lebih antusias belajar dengan game. Tugas matematika yang dikerjakan anak sering kali salah. C. Indu aplikasi perlu memiliki pembahasan dengan langkah-langkahnya. Mewajibkan anak mengikuti bimbingan tambahan. P. Kesulitan tidak mengerti kurikulum yang baru. Aplikasi berbayar kebanyakan terlalu mahal. G. Ingin ada fitur yang dapat melacak perkembangan belajar anak. Event ini berisi problem statement dari setiap persona. Di persona pertama, yaitu Icang, seorang murid di kelas 4 merasa cemas akan kesalahan perhitungan dan tidak mengerti matematika, terutama soal-soal yang cerita yang panjang. Dia memerlukan metode belajar yang interaktif seperti menggunakan video dan dorongan berupa hadiah agar bisa meningkatkan rasa percaya dirinya saat pemahamannya. Insight dari Empathy Map, butuh pendekatan pembelajaran melalui visualisasi atau simulasi, perlu adanya pengurangan kompleksitas pada soal cerita, diperlukan sistem penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Persona 2, problem statement-nya, guru Sri Lestari menghadapi tantangan dalam menyediakan materi yang kreatif untuk mengajarkan konsep-konsep abstrak seperti pecahan disebabkan oleh keterbatasan waktu. Ia memerlukan perangkat berbasis teknologi yang dapat menyajikan konten interaktif, bank soal, dan laporan majuan siswa secara otomatis. Insight dari Empathy Map-nya adalah diperlukan cara yang membuat ide-ide yang tidak terlihat bisa digambarkan secara visual atau dirasakan. Perlu penggabungan antara bahan ajar, kegiatan, dan pengawasan kemajuan belajar siswa. Berharap dapat menggunakan alasan seperti yang ditetapkan oleh sekolah lain, tetapi dengan fitur sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Soal 3. Cahyono sebagai orang tua merasa cemas tidak dapat mengajarkan matematika kepada anaknya karena kurang mengerti tentang kurikulum yang baru. Ia memerlukan sumber belajar yang hemat biaya, tidak membuat anak terlalu bergantung pada gadget untuk di luar kegiatan pembelajaran, dan bisa memberikan informasi mengenai kemajuan belajar anak. Insight-nya, panduan untuk orang tua dengan bahasa yang mudah dipahami, fitur untuk mengikuti kembangan anak yang sederhana, solusi harus tanpa biaya atau harga yang terjangkau. Kemudian ada ide atau evaluasi kelayakan ide berdasarkan kebutuhan pengguna. Untuk siswa kita ada solusi adanya pembelajaran fitur seperti game, reward dengan bentuk leaderboard agar siswa semangat. Pelajaran tidak hanya materi namun bisa berupa video tutorial animasi. Solusi untuk guru, fitur upload soal matematika atau pembuatan kuis dapat diproyeksikan di kelas atau diakses siswa via tablet. Dashboard real time yang menampilkan nilai siswa, absen siswa, progres tugas siswa. Solusi untuk orang tua, laporan progres anak, dan aplikasi tidak berbayar sudah include dari sekolah. Jadi aplikasi ini tuh hanya bayaran sekolah gitu. Prototype adalah langkah berikutnya di mana dana konversi menjadi prototype produk yang dapat diuji oleh pengguna. Prototype adalah versi awal dari produk yang memungkinkan pengguna untuk mengalami secara nyata bagaimana produk akan berfungsi. Ujian ini memberikan umpan balik sehingga berharga yang dapat digunakan untuk meningkatkan desain produk. Testing adalah langkah untuk menguji di mana letak kekurangan untuk memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang ada. Beberapa pengujian mengalami beberapa kekurangan, antara lain pembayaran yang awalnya kurang lengkap dengan QRIS, fitur kembali yang masih silo, penyesuaian komponen, tidak sedia fitur pesan untuk orang tua. Dan itu fitur yang sukses menarik minat yaitu ada interaksi kuis, materi menggunakan sistem Google Slide, fitur leaderboard, pembayaran yang mudah, interface yang memanjakan mata anak-anak, dan sangat mudah digunakan. Selanjutnya kita masuk ke atomic design atau desain sistem. Desain sistem merupakan sekumpulan komponen seperti tipografi, layout, bentuk, dan juga warna yang membentuk sistem antarmuka yang menjadi identitas sebuah produk digital atau sebuah brand. Sebuah desain sistem yang baik dapat membantu memberikan pengalaman pengguna yang baik saat menggunakan antarmuka tersebut. Untuk merancang sistem desain secara infrastruktur, digunakan metode atomic design. Itu pendekatan yang digunakan dalam merancang sistem desain secara infrastruktur. Metode ini mengatur antarmuka menjadi beberapa bagian, mulai dari terkecil hingga berkembang menjadi elemen-elemen yang lebih besar dan kompleks. Pengimplementasian metode ini dijelaskan melalui poin-poin berikut. Tipografi, untuk judul halaman atau semua scan,
Kita menggunakan font press start to P, size 40 pt, alignment-nya itu tengah. Label menu kita menggunakan font press start to P juga dengan size 32 dan alignment-nya itu tengah juga. Content input atau formulir, fontnya juga press start to P dengan size 32 pt. Alignment-nya juga tengah. Soal pilihan ganda, fontnya press start to P juga, size-nya 32 pt, alignment-nya tengah. Button aksi press start to P, size-nya 15 pt dengan alignment tengah. Warna dan spasi umum, warna font hitam, hashtag 0000, line height-nya auto, letter spacing-nya 0. Kemudian masuk ke color palette, warna yang digunakan pada desain sistem yaitu menggunakan warna merah tua. Warna merah tua dengan kode hex D03E43 digunakan sebagai warna primary atau warna utama. Warna merah melambangkan rasa semangat, jiwa pemimpinan, serta jiwa keberanian. Warna ini juga dipakai pada warna utama sekolah dasar. Kemudian kita juga menggunakan warna putih dengan kode hex FFFF digunakan sebagai warna secondary atau warna kedua setelah warna merah tua. Namun perannya tak kalah penting dikarenakan warna ini hampir setiap tombol. Warna putih melambangkan kejujuran dan kesucian hati. Warna juga ini dipakai pada warna utama sekolah dasar. Kemudian kita masuk ke atom serta komponen terkecil seperti tombol, input, dan icon. Untuk icon, beberapa icon yang kami implementasikan dalam aplikasi ini adalah yaitu ada icon user guru, icon user siswa, icon user orang tua, icon presensi atau absen, icon masuk materi, icon leaderboard, dan nilai anak. Kemudian ada icon quiz dan tugas murid, icon buat tugas, dan icon buat presentasi murid dan pesan untuk orang tua. Kemudian ada icon payment, dan ada icon log. Setiap icon punya perannya masing-masing dan digunakan di mana saja. Kemudian untuk tombol, kita ada tombol 1, lebih untuk digunakan proses kirim, upload, dan pesan yang berada di dalam menu siswa. Tombol ini menggunakan kode warna 48B6E9 sebagai base color dengan border warna hashtag 000 dengan teks warna FFFF karena warna yang menurut kami ramah anak-anak SD. Kemudian tombol kedua, lebih sering digunakan untuk menu yang ada di semua dashboard dan proses kembali yang berada di dalam beberapa menu. Proses kirim ini untuk menu presensi atau absen, proses lanjut untuk menu kuis, dan salin untuk menu payment. Dengan kode warna FFFF sebagai base color, border dan teks berwarna hashtag 000. Untuk teks, untuk tombol 3, kita menggunakan base color D9D9D9 dan border warna berwarna 000. Digunakan untuk proses upload file di menu buat tugas dashboard guru dan pengumpulan tugas di dashboard murid. Unduh soal di menu pengumpulan tugas dashboard murid, buka PDF dan nilai tugas di tugas murid, di menu tugas murid, dashboard guru, serta beberapa tombol kembali. Kemudian tombol 4 digunakan untuk proses daftar masuk dan konfirmasi pada menu login, menu daftar, dan verifikasi. Menggunakan warna F84E4E sebagai base color, border dan teks berwarna 000. Dan kita masuk ke input. Ada yang namanya input 1. Biasanya ini digunakan dalam form login, daftar, dan verifikasi. Dan shape warna D7, D1, D1 dengan border dan teks berwarna hashtag 0000. Kemudian ada tipe input 2 berada di dalam upload file, menu buat tugas, menu pesan untuk orang tua di dashboard guru, dan menu pengumpulan tugas di dashboard murid. Shape yang digunakan berwarna hashtag FFFF dengan border berwarna hashtag 0000. Input jenis ini bentuk ukuran bisa disesuaikan. Jadi di sini kita bisa adjustment
si bentuk input. Oke, selanjutnya ada molecules, itu kombinasi atom, misalnya form input lengkap dengan tabel. Yang pertama itu ada form login, tampilannya seperti ini. Kombinasi atom di dalam form login berisi ikon pemilihan user, masuk sebagai apa saat memulai aplikasi dengan warna hashtag FF0000, input 1, dan tombol 4. Selanjutnya ada form daftar, sama seperti form login, bedanya kombinasi atom di dalam form daftar hanya berisi hyperlink, masuk di sini, yang ini yang merah, dengan warna hashtag FF0000, input 1, dan tombol 4. Selanjutnya ada form kode verifikasi, seperti ini. Masih menggunakan tema yang sama seperti form login dan daftar, tetapi kombinasi atom di sini tidak memakai input 1 secara panjang. Selain itu ada hyperlink refresh kode, yang ini berwarna hashtag 838383 dan 4 tombol. Selanjutnya ada form upload file, seperti ini tampilannya. Form ini digunakan untuk mengupload file di dashboard guru dan murid. Kombinasi atom yang digunakan adalah input 2, tombol 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada form gambar form quiz. Itu kombinasi atom yang digunakan adalah adanya 3 tombol di dalam satu kartu. Selanjutnya ada organisme, kumpulan molekul seperti navigasi bar, kartu produk. Yang pertama ada halaman pilihan user. Jadi kita ini masuk sebagai guru, siswa, atau orang tua. Itu role point. Kumpulan molekul yang digunakan adalah icon user guru, icon user siswa, dan icon user orang tua. Terus tombol 2 untuk proses kembali. Yang ini. Terus ada halaman beranda, seperti ini tampilannya. Beranda siswa. Kumpulan molekul di dalam beranda siswa itu berisi ikon presensi, masuk materi, leaderboard, dan kuis, serta tombol kembali. Selanjutnya ada beranda guru. Kumpulan molekul di dalam beranda guru berisi ikon buat tugas murid, presensi guru, buat presensi murid, pesan untuk orang tua, serta tombol kembali. Terus selanjutnya ada beranda orang tua. Beranda orang tua itu molekul di dalamnya ada berisikan ikon payment dan melihat nilai anak serta tombol kembali. Terus ada halaman presensi. Ini presensi siswa. Kumpulan molekul di dalam presensi siswa hanya berisi 5 tombol, 2 berisi pertemuan berapa yang dibutuhkan, dan 1 tombol 2 lainnya untuk proses kembali. Terus selanjutnya ada presensi guru. Kumpulan molekul di dalam presensi guru sama seperti halaman presensi siswa dengan 5 tombol, 2 berisi pertemuan, dan 1 tombol 2 lainnya untuk proses kembali. Terus ada keterangan presensi guru dan murid. Kumpulan molekul di dalam keterangan presensi memiliki 4 tombol, 2 dalam 1 card, dan tombol 2 lainnya untuk proses kirim atau kembali. Terus ada halaman bab. Ini pilihan babnya seperti ini. Kumpulan molekul di dalam menu pilihan bab terdiri dari 5 tombol, 2 untuk memilih bab yang diperlukan, dan 1 tombol 2 lainnya untuk proses kembali. Ini. Terus selanjutnya ada pemilihan dalam bab. Kumpulan molekul di dalam bab yang dipilih memiliki 2 tombol, 2 untuk memilih kebutuhan, dan 1 tombol 2 lainnya untuk proses kembali. Terus ada halaman payment.
Itu ada pilihan bank. Kumpulan molekul di dalam menu pilihan bank terdiri dari 5 tombol, 2 untuk memilih bank yang diinginkan, dan masing-masing ikon pada pilihan bank, serta 1 tombol 2 lainnya untuk proses kembali. Ini pilihan banknya ada BCA, Mandiri, BNI, BRI, terus bisa juga dengan QRIS. Terus ada halaman nilai anak, seperti ini. Yang kebuka tuh hanya kelas anak itu aja, yang selanjutnya itu akan terkunci. Kumpulan molekul di dalam halaman nilai anak memiliki 3 tombol, 2 untuk melihat kelas yang dibutuhkan dan 1 tombol 2 lainnya untuk proses kembali. Terus selanjutnya ada template, struktur halaman dengan komponen yang diatur. Sini ada template beranda siswa, beranda guru, dan beranda orang tua. Digunakan sebagai template struktur halaman utama Matthew dengan komponen-komponen yang diatur di setiap halamannya. Banyak komponen tergantung pada isi beranda tersebut. Beranda siswa itu terdapat 6 komponen yang berisikan judul halaman beranda siswa. Seperti ini judul halamannya. Terus ada presensi siswa, masuk materi, leaderboard, kuis, serta tombol untuk kembali. Halaman akan digunakan siswa sebagai sarana pembelajaran. Terus ada beranda guru. Beranda guru terdapat 7 komponen yang berisikan judul halaman, beranda guru, buat tugas murid, presensi guru, buat presensi murid, pesan untuk orang tua, serta tombol untuk kembali. Halaman ini digunakan guru untuk membuat presensi murid, memasukkan dan mengoreksi tugas, serta pesan untuk orang tua murid. Ada beranda orang tua. Beranda orang tua terdapat 4 komponen yang berisikan judul halaman, beranda orang tua, pembayaran, dan melihat nilai anak, serta tombol untuk kembali. Halaman ini digunakan orang tua untuk melakukan pembayaran dan memantau nilai anak. Uji coba dan evaluasi. Uji coba merupakan serangkaian aktivitas untuk menguji fungsionalitas dari prototipe yang dibuat. Serangkaian uji coba ini bertujuan untuk memeriksa apakah akses guru, siswa, maupun orang tua memiliki keambiguan atau tidak. Ketika uji coba prototipe, semua komponen berjalan dengan normal tanpa adanya kendala. Kemudahan akses guru, siswa, orang tua dengan kebahasaan yang relevan serta fitur login yang tidak ambigu, serta evaluasi kelompok kami memiliki ide untuk membuat elemen-elemen di dalamnya memiliki animasi yang unik serta dapat berinteraksi, menambah fitur-fitur seperti login dengan face recognition, fitur chat antara orang tua dan guru, dan sebagainya. Uji coba dan evaluasi ini memberikan wawasan penting kelompok kami untuk menyempurnakan desain dan memastikan sistem dapat digunakan secara optimal oleh pengguna sasaran. Lalu pada bab 3 penutup, kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran melalui perolehan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, metode pembelajaran harus beradaptasi dengan teknologi tanpa menghilangkan kaidah dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari aplikasi Matthew adalah menciptakan anak-anak sekolah dasar yang menuju sekolah menengah pertama yang intelektual, fokus, aktif, serta tidak tertinggal oleh zaman. Selanjutnya pada lampiran kami menampilkan flowchart. Pada interface awal, pengguna memulai dengan membuka aplikasi dan diarahkan ke halaman login. Jika belum memiliki akun, pengguna bisa memilih menu sign in untuk mendaftar terlebih dahulu sesuai dengan peran mereka, yaitu guru, siswa, atau orang tua. Namun jika pengguna sudah memiliki akun, maka pengguna dapat langsung login sebagai apa? Selanjutnya misalnya di sini login sebagai guru. Selanjutnya pada bagian biru yaitu alur guru. Setelah berhasil login, guru akan masuk ke beranda yang menyediakan beberapa menu utama seperti presensi guru. Di sini guru dapat memilih pertemuan dan mencatat kehadiran.
Lalu ada presensi murid, melihat presensi siswa berdasarkan pertemuan. Pesan orang tua siswa, di sini guru dapat mengirim pesan kepada orang tua murid, lalu buat tugas untuk membuat dan memberikan tugas kepada siswa. Lalu ada yang terakhir, melihat tugas siswa. Di sini guru dapat melihat tugas yang telah dikerjakan siswa dan memberikan penilaian. Lalu pada bagian merah, yaitu alur siswa, siswa yang login akan diarahkan ke beranda siswa dan dapat mengakses presensi, yaitu memilih pertemuan dan menandai kehadiran. Masuk materi, di sini siswa dapat memilih bab, lalu bisa mengakses materi atau modul, atau langsung mengerjakan tugas. Setelah itu dapat mengumpulkan tugas tersebut. Kemudian pada bagian kuis, siswa dapat memilih bab kuis, lalu mengerjakan soal yang terdiri dari 1 sampai 5. Kemudian melihat leaderboard kuis. Di sini siswa dapat melihat peringkat hasil kuis secara keseluruhan. Setelah itu, pada bagian hijau, yaitu alur orang tua, di sini orang tua memiliki akses untuk memantau perkembangan anak melalui nilai anak. Di sini orang tua dapat melihat nilai anak berdasarkan kelas serta pesan dari guru. Selain itu ada juga fitur pembayaran jika diperlukan. Di sini metode pembayaran dapat melalui bank konvensional atau QRIS. Dalam pengembangan aplikasi edukasi ini, kami menerapkan beberapa prinsip usability yang bertujuan untuk memudahkan pengguna, khususnya anak-anak sekolah dasar, dalam menggunakan aplikasi dengan nyaman dan efektif. Pertama, di sini ada aesthetic and minimalist design. Tampilan antarmuka dirancang dengan warna-warna cerah dan ikon yang sederhana agar menarik perhatian anak-anak tanpa membingungkan mereka. Desain yang bersih juga membantu anak fokus pada konten utama, yaitu materi pembelajaran. Selanjutnya, match between system and the real world. Bahasa yang digunakan dalam aplikasi disesuaikan dengan istilah umum yang dikenal siswa sekolah dasar. Hal ini bertujuan agar pengguna tidak merasa asing dan bisa memahami fungsi dari tiap elemen secara intuitif. Lalu, user control and freedom. Pengguna diberikan kebebasan untuk menjelajahi aplikasi sesuai kebutuhan mereka. Tersedia tombol navigasi yang memungkinkan pengguna kembali ke menu utama kapan saja tanpa harus mengulang dari awal. Selanjutnya ada konsistensi and standards. Elemen-elemen dalam aplikasi seperti desain soal dan tombol navigasi dibuat secara konsisten di seluruh halaman. Hal ini membantu anak-anak merasa familiar dengan antarmuka dan mengurangi kebingungan saat berpindah-pindah halaman. Demikian presentasi dari kami kelompok 8 mengenai aplikasi edukasi Matyuk sebagai media pembelajaran matematika untuk siswa sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat, terutama dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung proses belajar mengajar di tingkat sekolah dasar. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama presentasi terdapat kekeliruan dalam penyampaian dan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.